Video ini dibuat sesuai dengan waktu narasumber. Waktu dan tempat berada di tempat di mana narasumber itu berada. Terima kasih. Selamat malam para penonton. Hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara. Saya akan melakukan wawancara kepada seorang yang sangat menginspirasi di dunia, yaitu Om Budi. Waduh, dipanggil Om. Ya. Waduh, terima kasih ya. Oke, tanpa kita berlama-lama, langsung menanyakan hal-hal yang akan menginspirasi. Wow, Jadi saya menginspirasi dari dunia ini. keren. Anak-anak zaman muda. Woi, tepuk tangan dulu dong. Oke, saya akan menanyakan nomor satu. Apa pekerjaan? Nah, sebenarnya pekerjaan saya itu adalah freelance. Jadi, tapi lebih tepatnya itu saya lebih suka social worker. Jadi, pekerja sosial yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak jalanan dan yang tidak mampu. Selain itu, yang dimaksud freelance tadi saya MC sama karakter building untuk outbound begitu. Oh, sangat keren ya. Ini bagi yang mau ikutan boleh nanti berikan. Siap. Siap. Nomor dua. Sudah berapa lama Om Budi ini menjalani pekerjaan? Oke, saya menjalani kalau untuk sebagai MC sama apa tadi outbound itu tuh kurang lebih sekitar 7 tahunan. Tapi untuk social worker sendiri sejak dari zaman saya kuliah, jadi kalau sampai sekarang itu hitung kurang lebih 11 tahunan lebih lah seperti itu. Mungkin saya belum lahir saya. Sudah lama sekali ya. Oke, nomor tiga. Apa suka dukanya saat pekerjaan ini? Waduh, suka dukanya itu banyak banget. Yang paling pertama itu adalah melawan dalam diri sendiri. Contohnya itu males. Nah, itu yang paling perlu dilawan. Karena kalau misalnya kita punya passion, punya keinginan, pengen melakukan ini itu, tapi dorongan dalam hati itu mau, tapi untuk melakukannya itu rada males. Nah, itu yang perlu menurut saya itu yang perlu digarisbawahin ya. Karena menurut saya itu tantangan yang terbesar. Yang kedua itu adalah ketika saya mengajar anak jalanan, anaknya sih mau, tapi yang nggak mau itu adalah orang tuanya. Karena mereka berpikir orang tuanya kalau anaknya saya ajar terus kemudian sekolah di rumah singgah, maka orang tua tidak akan mendapatkan penghasilan. Itu tantangan yang terbesarnya. Saya juga ya. Males. Kenapa memilih pekerjaan? Oke, kenapa saya memilih apa yang saya jalani sekarang ya? Karena pertama saya punya passion di situ. Saya pengen anak-anak yang tanda kutip kurang beruntung seperti sebagian banyak orang, mereka memiliki kesempatan yang sama, punya pendidikan. Terus kemudian dengan pendidikan itu kan mereka bisa mengangkat harkat bahkan martabat derajat bukan hanya untuk diri dia sendiri dan keluarganya, tapi juga buat bangsa. Makanya rumah singgah Fresh Kids Care ini saya pengen dengan adanya ini mereka bisa menginspirasi banyak orang tuh bahwa keberhasilan itu bukan hanya miliknya orang yang dengan tanda kutip mungkin punya uang. Tidak, selama kita punya kemauan dan ingin melakukan sesuatu untuk menjadi lebih baik, jalan pasti ada. Seperti itu. Jadi kita lawan males ini. Dan tidak selalu Iya. Yang nomor lima nih apa? Waduh, terakhir ya. Menurut Om, Aha. apakah pekerjaan Om sekarang jalan itu dapat menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin males main HP doang di rumah dan kurang lagi? Pastinya ini sangat menginspirasi. Kenapa saya bilang sangat menginspirasi? Sebenarnya dalam diri setiap anak muda sekarang ini, mereka secara tidak langsung hati nuraninya itu ketika melihat orang yang tanda kutip nih yang butuh dibantu, mereka sebenarnya punya niat untuk membantu. Cuma kadang mereka bingung, bos kemana nih, bos ngapain nih, apa dulu yang harus lakukan? Nah, yang perlu
kita lakukan sekarang itu lakukan dengan apa yang ada dan yang kita miliki. Jadi kalau ditanya nih, apakah menginspirasi ya? Sangat menginspirasi, saya yakin itu. Kenapa? Jadi sebagian banyak anak jalanan yang saya bina, puji Tuhan, kita pernah menjualin satu lomba dance internasional, juara 2 kemarin. Nah itu, jadi bukan hanya itu saja, saya yakin ketika kita hidup, karena hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hidup itu harus bermanfaat, bukan hanya untuk orang di sekitar kita, tapi juga buat semua orang. Coach Om Budi 2020 seperti itu ya. Ya. Saya juga pernah dance juga. Oh, Itu di sekolah tuh dance dan bisa menginspirasi teman-teman. wow, keren. Bisa dong sekali-kali mengajar di rumah Siga Dance ya. Oh bisa. Sama 2 teman saya. Oke, siap. Terima kasih untuk Sama-sama. wawancara. Oke. Saya semua orang terinspirasi. Oke. Semua bisa mengikuti jalan seperti Amin. dari perjalanan Om Budi ini bisa kita simpulkan bahwa kita harus bisa membantu orang sekitar kita. Seperti anak-anak jalanan, anak-anak yang kurang mampu. Kita lihat bahwa Om Budi telah membantu anak-anak jalanan, telah menciptakan mimpi-mimpi mereka ke rumah singgah, dan juga ada tempat dance, dan masih banyak lagi yang Budi kerjakan untuk orang-orang yang kurang mampu. Kita juga harus bisa untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri saja, tidak hanya mempedulikan diri sendiri. Karena tetap itu orang lain, harusnya tetap itu orang lain. Jika manusia tetap harus mempunyai belas kasihan kepada orang-orang. Budi telah mengajarkan kita banyak hal.